Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abada wa wa'adda judahu hajama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah haqqa tuqatih. Faqad fawzal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu la yarham qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Jamaah kaum muslimin, jamaah yang dirahmati, pagi hari ini kita berada dalam hari besar, hari perayaan hari kemenangan, hari di mana kita kembali berbuka puasa, yaitu hari Idul Fitri. Kita patut bersyukur, suatu nikmat yang besar, karena kita dapat menjalankan ibadah siam sebulan penuh. Ungkapan takbir mulai bergema sampai matahari terbenam di akhir Ramadan sampai pagi ini, tentu saja merupakan ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Mengagungkan Allah melalui takbir berarti kita memahami makna akan sebuah petunjuk yang berhasil diungkap secara sadar melalui serangkaian amaliyah selama bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi kita dibesar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarganya, dan insya Allah curahan rahmat tetap akan sampai kepada keseluruhan umatnya yang setia melaksanakan sunnah dan ajaran beliau sampai akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari raya Idul Fitri adalah hari paling dinanti oleh kaum muslimin selama bulan Ramadan. Sebab puncak perjuangan jihad terbesar melawan hawa nafsu dibuktikan dengan kemampuan berpuasa sebulan penuh menuju hari kemenangan yang dinanti di ujung Ramadan dengan merayakan kemenangan pada hari raya Idul Fitri. Tapi sayang, tidak semua kemenangan melahirkan kegembiraan, namun banyak berakhir dengan penyesalan. Penyesalan dan perspektif Al-Quran menjadi bagian dari fitrah manusia. Sulit rasanya manusia hidup tanpa penyesalan. Begitu populernya di masyarakat, maka sering kita dengar, hati-hati, penyesalan sering terdapat. Ramadan 1446 Hijriah sudah meninggalkan kita semua, tapi selalu menyisakan pertanyaan, adakah sesuatu yang tertinggal? Adakah sesuatu yang terlewatkan dalam diri kita di Ramadan tahun ini? Bagaimana dengan kualitas ibadah puasa kita, salat malam kita? Bagaimana dengan jumlah bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, zakat mal, dan seterusnya? Adakah jaminan umur kita masih bisa sampai Ramadan tahun depan? Tinggalkan penyesalan di hari kemenangan Idul Fitri. Sebab hidup tanpa penyesalan rasanya sulit dihindari. Tapi hidup menghindari penyesalan kemungkinan bisa dilakukan oleh siapa saja
yang berpikiran cerdas dan bijak dalam mengatur hidupnya. Berhentilah berpikir untuk bisa memuaskan diri sendiri atau mencari kesempurnaan. Berpikir memuaskan semua kawan kita. Jangan buang waktu, tenaga dan materi untuk berharap bisa memuaskan semua orang. Jangan terlalu risau dengan bagaimana orang lain menilai kita, tapi risaukanlah diri kita. Bagaimana penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ibadah Ramadan kita tahun ini? Adakah penyesalan jamaah sekalian? Kini bulan suci Ramadan tahun ini berlalu. Bulan di mana kita sering mendengarkan lantunan ayat Al-Quran di masjid dan suara azan dikemenangkan. Semua ibadah diterima, doa dikabulkan, dan dosa diampuni, serta surga merindukan kedatangan hamba Allah yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hanya di bulan Ramadanlah Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk beribadah yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan sebuah malam yang walaupun hanya satu malam, namun apabila kita bertemu dengannya, berarti kita sudah beribadah sepanjang dan selama umur kita. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Berlalunya bulan Ramadan menyisakan pertanyaan kepada kita semua. Apakah yang sudah kita dapatkan dari Ramadan tahun ini? Apakah kita akan berikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menjumpai Ramadan tahun depan? Apakah sebaliknya kita tidak akan lagi dapat merasakan kesucian bulan Ramadan tahun depan? Kita akan berpisah dengan orang yang ada di samping kita, anak, istri, dan keluarga yang kita cintai. Jemaah kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar, dan selain Allah adalah kecil dan lemah. Sadarilah, semua materi dunia yang menjadi kebanggaan kita, semuanya kecil dan tiada berarti sama sekali jika dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan yang fana ini, tidak patut bagi kita mendewa-dewakan kekayaan dan jabatan. Semua itu akan kita tinggalkan, karena semua hanya seperti tipan belaka yang suatu saat akan diambil kembali oleh sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu kita menyombongkan dan pamer prestasi dan kekayaan kita, karena hakikatnya semua itu tidak ada manfaatnya kalau tidak ada ketakwaan dan keimanan dalam jiwa kita. Janganlah kita menyombongkan diri, siapapun kita, dimanapun kita, kapanpun waktunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita berlaku sombong. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu malingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang sombong dan membanggakan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Selain menanggalkan kesombongan diri, marilah kita juga senantiasa berbuat baik kepada sesama, terlebih kepada sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu orang tua kita. Dalam tuntunan ajaran agama Islam, kita diperintahkan untuk memuliakan orang tua dengan memperlakukannya secara baik dalam bentuk perkataan dan sikap kita. Orang tua adalah jimat kita di dunia. Keridaan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita di dunia. Sebaliknya jamaah sekalian, kemarahan dan kemurkaan Allah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Ridhallahi fi ridhal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Keridaan Allah tergantung pada keridaan kedua orang tua, dan kemarahan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan kedua orang tua kita. Adalah sebuah kebahagiaan bagi kita yang orang tuanya masih ada dalam keadaan sehat, masih bersama kita.
Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini. Ibu adalah sosok yang paling berjasa dan dapat mengantarkan kita ke surga. Apa kabar ia hari ini? Sudahkah kita menjemputnya? Semakin hari semakin bertambah tua umurnya. Hari-hari sudah mulai ditinggal pergi oleh anak-anaknya. Di rumah sendiri tak berdaya dengan kondisi kesehatan yang sempat membuatnya tak berdaya. Keinginan bekerja masih ada, namun tenaga sudah tidak mendukung keinginannya. Akhirnya hanya bisa mengubur semua isi hatinya sambil berharap ada anak memperhatikan dan peduli dengannya. Apakah kita sudah peduli dengan orang tua kita? Apakah kita merasakan apa yang mereka inginkan dan rasakan selama ini? Inilah sangat penting. Inilah sangat penting bagi kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Inilah dan amal bagi kita selaku anak berbakti kepada orang tua. Jika kita dengan ikhlas peduli, memberi kasih sayang dan membantu meringankan beban hidupnya, yakinlah jamaah sekalian, surga balasannya. Jasa perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas dengan bayar. Kita tidak bisa balas dan bayar dengan lunas. Demi Allah, sebanyak apapun yang pernah kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada kedua orang tua kita, tidak akan bersetimpal dengan perjuangan pengorbanan mereka membesarkan kita. Mari kita ingat perjuangan mereka ketika kita masih kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan penuh cinta mereka menggendong kita, mencium kita dan merawat kita sampai kita bisa seperti sekarang ini. Bagaimana sebaliknya, ketika saat ini mereka tergeletak sakit sendirian di rumahnya, sempatkah kita menengoknya? Berapa kali kita mengusap keningnya, menyuapinya, menggantikan pakaiannya ketika ia terbaring sakit di atas tempat tidurnya? Seringkah kita memeluknya dan penuh cinta sembari tersenyum sebagaimana ia lakukan saat kita di waktu kecil? Di hari yang fitri inilah waktu yang tepat bagi kita untuk meraih kedua tangannya yang sudah nampak keriput di mata usia. Rangkulah tubuhnya, cium tangannya yang dulu kekar mengasuh kita namun sekarang sudah lemah. Seraya bersimpuh meminta maaf kepadanya. Mintalah keridaan belasannya untuk bekal hidup kita. Dan marilah kita berdoa agar ia selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mereka tetap terjaga iman Islamnya, dan ketika ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menjadi hamba yang husnul khotimah, dan kita diberikan ketabahan berbahagia. Namun hadirin rahimakumullah, jika mereka saat ini sudah tidak bersama kita lagi di dunia, marilah kita luangkan waktu untuk berziarah ke makam mereka. Lihat dan bersihkanlah pusara mereka yang menunggu doa dari kita keluarga. Ia pastinya akan tersenyum melihat kehadiran doa dari kita yang kita kirimkan. Sebaliknya mereka pasti akan sangat tersedih ketika kita tidak datang mendoakan, karena hanya itulah yang mereka harapkan di alam sana. Masyarakat muslimin rahimakumullah, selain menunjukkan pengabdian dan bakti kita kepada orang tua kita, marilah pada momen Idul Fitri ini kita tebar aura positif kepada orang yang ada di sekitar kita. Binalah persahabatan kepada semua dengan penuh kasih sayang. Perkuatkanlah kedekatan batin dengan sesama agar tercipta suasana yang penuh kedamaian dan penuh cinta serta kasih sayang. Hal ini dapat diwujudkan dengan saling mengulurkan tangan seraya mengucapkan permohonan maaf kepada sesama. Bukankah pintu maaf kepada sesama agar kesempurnaan ibadah kita di bulan Ramadan dan Idul Fitri ini akan semakin sempurna. Semoga semua dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kepada sesama, akan diampuni, sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci, mendapatkan kemenangan seperti diharapkan dalam doa. Jalallahu minal aidin wal faizin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin
Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Untuk mengakhiri khutbah ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, mengusungkan hati sambil mengheningkan perasaan kita untuk berdoa, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami umur yang panjang. Amin. Untuk senantiasa beribadah kepadamu. Amin. Bukakanlah pintu rahmat dan taubat-Mu ya Allah. Amin. Kami minta kepadamu pintu taubat belum terkunci, dan Engkau yang senantiasa menerima amal ibadah kami. Amin. Sebelum kematian menghampiri kami. Amin. Sebelum semuanya menjadi penyesalan berkepanjangan. Amin. Terimalah segala amal ibadah kami di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin. Dan pertemukanlah kami dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin. Ya Allah, ya Mannan, ya Allah Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam Islam dengan cara yang baik. Amin. Dan keluarkanlah kami ke tengah-tengah masyarakat dengan cara yang baik pula. Kepada mulah kami curahkan isi hati kami. Amin. Yang dapat dan tidak dapat kami lahirkan dengan ungkapan kata-kata. Amin. Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Amin. Sikapkanlah hati kami ya Allah. Amin. Supaya kami dapat bersyukur nikmat karunia telah Engkau limpahkan kepada kami. Amin. Dan kepada orang tua kami. Serta masukkan kami ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Dengan cara kasih sayang-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah ya Karim, Tuhan yang maha mulia. Tahun dan hari kemarin kami telah melalui, janganlah kami biarkan dalam kelalaian. Berilah kami peringatan sebagai tanda kasih sayang-Mu ya Allah. Amin. Dan janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang kami tidak sanggup memikulnya. Ya Allah, bersihkanlah hati dan jiwa ini. Amin. Dari rasa hasad dan dengki. Amin. Persatukan jiwa-jiwa ini dalam cinta karena-Mu. Amin. Dan dalam ketaatan kepada-Mu. Amin. Jangan Engkau biarkan setan musuh-Mu memperkuat persaudaraan kami ya Allah. Amin. Ya Allah, berilah bimbingan-Mu untuk pemimpin negeri ini. Amin. Agar dapat berlaku adil dengan syariat-Mu di atas bumi yang tidak sejengkal pun melainkan milik-Mu ya Allah. Amin. Ya Rabb, ampuni kami atas kehilapan dan dosa kami kepada anak-anak kami, suami istri kami yang kami belum mampu mendidik dan membahagiakan mereka. Amin. Ya Allah, yang mengetahui segala keburukan aib maksiat kami. Amin. Ampuni seburuk apapun masa lalu kami. Amin. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami ya Allah. Amin. Ya Rabb, berikanlah kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram, perbuatan haram. Izinkan jasad ini pulang kelak jasad yang bersih ya Allah. Amin. Bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih menggantikan masa lalu kami ya Allah. Amin. Ya Allah Tuhan yang maha penyayang, sayangilah kami, sayangilah kedua orang tua kami. Amin. Yang telah berpenuh dalam merawat dan mendidik kami. Ampuni setiap kata keras kami yang pernah terlontar kepada keduanya. Ya Allah, ampuni sikap tak peduli kami atas mereka ya Rabb. Berikan kesempatan kami berbakti kepada mereka. Lembutkan hati mereka untuk kami, agar tidak mereka mengantarkan kami kepada keridaan-Mu. Ya Allah, jika Engkau telah mengambil mereka ke hari kami, maka basuhlah mereka dengan kelembutan ampunan dan rahmat-Mu ya Allah. Amin. Serta pertemukan kami dengan mereka dalam keabadian nikmat surga, tidak akan nikmat tanpa bersama kedua orang tua kami. Ya Rabb, bukakan pintu hati kami agar selalu sadar bahwa hidup ini hanya mampir sejenak. Amin. Hanya Engkau tahu kapan ajal menjemput kami. Amin. Jadikan sisa umur menjadi kebaikan bagi kami. Bapak Ibu kami, jadikan kami menjadi anak yang soleh yang dapat memuliakan kedua orang tua kami. Amin. Ya Allah ya Ghafar, karuniakanlah ampunan-Mu kepada kami atas dosa dan kealpan kami. Kami sering tersesat berbudak oleh nafsu. Oleh karena itu, anugerahkan kepada kami kekuatan untuk dapat mengendalikan nafsu
dan dapat terus mengagungkanmu dalam takdir di seluruh kehidupan kami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahda sadaqa wa'ada wa nasara 'abada wa jundah wa hazama ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usiku wa nafsi min taqwa faqad fawzal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muruna bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha al-'azim yazkurkum kama ya'lamu dzikrullahi akbar. Taqullahu minna wa minkum minal 'aidin wal faizin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.